ya? Ya. Silakan ketua kelas pimpin doa. Semua siap? Siap. Doa mulai. Berdoa selesai. Baik. Sebelum dimulai belajar, alangkah baiknya kita ice breaking dulu supaya kalian lebih semangat lagi karena jamnya udah jam siang, jam tidur siang mungkin ya. Iya. Silakan. Siapa yang mau pimpin ice breakingnya? Silakan, Denita. Kalian ikutin apa kata Denita mungkin ya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, baiknya kita breaking dulu biar semangat. Dulunya kalau pagi itu tutup 1, kalau siang itu tutup 2, kalau sore itu 3, kalau malam sunyi ya. Let's go. Saya berdiri dulu. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Hore! Terima kasih Denita. Terima kasih untuk kalian semua. Kalian udah semangat. Pertemuan yang lalu kita belajar tentang Kelangkaan kelangkaan budaya. Kemudian sekarang kita belajar tentang literasi keuangan dan skala prioritas. ya. Sebelum kita belajar ke materi selanjutnya, alangkah baiknya Ibu akan mengadakan post test dulu. Silakan dibuka Google Classroom-nya masing-masing. Boleh HP diletakkan di atas meja. Sudah bisa? Ya, dikerjakan post testnya. Ya, post testnya dikerjakan dulu. Sudah, kamu bisa? Mana yang belum bisa? Ibu sudah? Ya, jawab ya. Diklik itu jawabnya. Sudah? Sudah masuk? Sudah? Dikasih tahu temennya yang sudah bisa. Kamu udah bisa, Mas? Nah, dikasih tahu temennya, ayo. Ya, nggak punya kotak kata itu tadi tethering dengan punya ibu atau ibu ya. Atap bisa? Ya? Iya. Asesmen awal kognitif itu yang post test. Mas sudah bisa? Ya, ada di mana? Makanya dari Mas udah, bentar ya. Ayo udah. Siapa yang belum? Saya sudah. Sudah. Kalau sudah mengerjakan post test, sekarang Ibu mau absen kalian. Yang tidak hadir hari ini siapa? Al-Fikri. Al-Fikri keterangannya? Ada. Kemudian Alfis. Muhammad Alfis keterangannya? Izin. Lanjut siapa? Yusron keterangannya? Rakit. Ada lagi? Sudah. Sekarang Ibu ingin lihat wajah ceria kalian. Ibu absen tunjuk tangan ya. Aldi Juliantara. Ya. Altaf. Angga. Anissa. Bimo. Binuri. Denita. Diki. Diva.
Fadi, Gali, Gali keterangannya? Izin. Ibnu, izin. Intan, Kaila, Muhammad Alvis, Muhammad Arya, Marsha, Neza, Irma Lasari, Fahri Akbar, Putri, kemudian Rafli, Ratna Sari, Ringo, Safira, Saifuddin, Saras, Siti, Sulis, Triyunita, Yurnaini, Yurnaini sakit, Yusron sakit, Amelia. Ya. Ada yang namanya belum Ibu sebutkan? Sudah. Baik, sudah Ibu absen. Kemudian Ibu di sini akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi yang pertama itu, peserta didik dapat memahami apa yang dimaksud dengan literasi keuangan, kemudian skala prioritas dan pengelolaan keuangan. Itu yang pertama. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat memahami pentingnya literasi keuangan, skala prioritas dan pengelolaan keuangan. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menyusun skala prioritas kebutuhan masing-masing. Dan yang keempat, peserta didik dapat memahami pembagian ilmu ekonomi. Kemudian tujuan yang terakhir, yang kelima, peserta didik dapat memahami sistem ekonomi. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk lebih jelasnya lagi, kita lihat video yang akan ditayangkan di sini. Benar ya? Baik, sekarang kita belajar bab 1 itu tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Ya, ini materi kita. Pertemuan yang lalu kan kita sudah belajar yang namanya kelangkaan sumber daya. Kemudian sekarang kita belajar tentang literasi keuangan dan skala prioritas. Kemudian pembagian ilmu ekonomi dan yang sistem ekonomi. Bagus, Denita. Selanjutnya, ya. Di sini tadi sudah Ibu sebutkan ya, tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, coba Denita baca. Peserta didik dapat memahami apa yang dimaksud dengan literasi keuangan, skala prioritas dan pengelolaan keuangan. Ya, bagus. Jadi di sini kalian tuh diharapkan bisa mengetahui apa itu literasi keuangan, kemudian skala prioritas dan pengelolaan keuangan. Kemudian yang kedua, Aldi apa coba? Peserta didik dapat memahami pentingnya literasi keuangan, skala prioritas dan pengelolaan keuangan. Bagus. Jadi yang kedua di sini tujuannya kalian tuh diharapkan bisa mengetahui, oh penting loh literasi keuangan itu, skala prioritas itu dan pengelolaan keuangan. Kemudian yang ketiga, Rabi apa? Peserta didik dapat menyusun skala prioritas kebutuhan masing-masing. Ya, bagus. Jadi di sini kalian tuh disuruh menyusun kebutuhan skala prioritasnya. Kebutuhan kalian sebagai siswa gitu ya. Berarti nanti kebutuhannya misalnya membeli pena, membeli buku tulis, membeli buku gambar, seperti itu ya. Selanjutnya
Amel, yang keempat. Peserta didik dapat memahami pembagian ilmu ekonomi. Ya, bagus. Nanti kita belajar di sini pembagian ekonomi itu dibagi menjadi ada beberapa, ada ekonomi ya. Kemudian selanjutnya yang kelima, Skyla. Peserta didik dapat memahami sistem ekonomi. Baik. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada berapa? 5. Yang pertama kita tuh harus memahami apa itu literasi keuangan, skala prioritas dan pengelolaan keuangan. Kemudian yang kedua kita itu harus memahami pentingnya literasi keuangan, skala prioritas dan pengelolaan keuangan. Selanjutnya yang ketiga kita itu harus memahami apa sih bisa menyusun skala prioritas kebutuhan kita masing-masing gitu ya. Misalnya nanti kita beli sepatu, beli tas, beli baju seragam sekolah gitu ya. Kemudian yang keempat kita itu harus memahami pembagian ilmu ekonomi dan selanjutnya kita memahami sistem ekonomi. Baik, sekarang supaya kalian lebih paham lagi kita lihat video. Disimak ya videonya. Materi bukan segalanya, tapi segalanya butuh materi. Terus, gimana caranya kita bisa mengelola materi yang kita miliki dengan optimal? Ini caranya. Hai generasi muda, kamu sadar gak sih sistem keuangan sekarang tuh jadi lebih inovatif? Kalau mau transfer uang, gak perlu ke ATM. Kalau mau nabung, gak perlu antri di bank. Semua bisa diatur lewat gadget. Eits, tapi jangan salah. Bisa pakai gadget canggih, belum tentu paham bagaimana mengelola keuangan dengan baik dan benar. Apalagi ditambah daftar keinginan yang makin banyak. Misalnya, ingin liburan, beli handphone baru, nikah di Bali, atau lanjut kuliah S2. Gimana tuh melanjutkannya? Pakai pinjol, kerja banting tulang, atau jadiin satu kayak NFT? Nah, salah satu jawabannya adalah meningkatkan literasi keuangan. Literasi keuangan itu apa sih? Sederhananya, literasi keuangan itu berarti melek urusan keuangan atau paham gimana caranya mengelola uang dan menggunakannya secara bijak. Nah, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, hanya 38% dari keseluruhan kelompok responden sudah cukup pemahaman keuangannya. Wah, banget ya. Kalau kamu termasuk yang sudah paham atau belum? Gak sampai di situ, ada juga nih dampaknya kalau kamu gak melek keuangan. Di antaranya, salah dalam mengambil keputusan keuangan, terlilit hutang, jadi korban investasi bodong, dan ada risiko pencurian atau penyalahgunaan data pribadi. Itu sih, ibarat sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Selain kita, pemerintah juga bisa kena dampaknya loh. Misalnya muncul gangguan pada pertumbuhan di sektor finansial tingkat nasional dan juga ekonomi digital yang masih berkembang. Sayangnya, tingkat literasi keuangan di Indonesia masih minim. Artinya, masyarakat tahu produk-produk keuangan, tapi belum mengerti manfaatnya. Yuk, mulai langkah kita untuk lebih melek keuangan, biar bisa mengelola materi yang kita miliki secara optimal. Mudah dan gratis kok. Kamu bisa mulai membaca informasi terkait keuangan dari sumber yang valid. Nah, supaya belajar tentang keuangan lebih seru, CIPS bersama GIZ melalui proyek Protect punya cara yang inovatif tapi gak kalah efektif, yaitu bermain game monitoring. Selanjutnya, kamu juga bisa mendorong OJK dan lembaga jasa keuangan untuk melakukan evaluasi yang mendalam terhadap program-program yang sudah dilaksanakan. Kalau kamu mau baca lebih lanjut tentang kondisi literasi keuangan Indonesia, unduh makalah kebijakan kami di sini. Pantau juga ya media sosial kami untuk mendapatkan konten seputar literasi keuangan. Ya, tadi video yang sudah kalian lihat tentang apa? Literasi keuangan. Jadi literasi keuangan itu apa sih? Pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola keuangan. Bagus. Kemudian tadi sudah di situ juga ada skala prioritas. Skala prioritas itu apa sih? Ukuran kebutuhan seseorang. Gitu ya, ada skalanya. Misalnya nih, kalau kalian dikasih uang jajan orang tua sehari berapa?
10.000 gitu ya. Kemudian kalau anak kos tuh jatahnya 1 bulan berapa misalnya? 700 misalnya. Nah, nanti kalian kebutuhan prioritasnya diutamakan dulu, paham? Misalnya beli buku tulis, beli pena, beli pensil, itu kan kebutuhan prioritas ya yang harus diutamakan karena kalian seorang pelajar. Kemudian iuran uang kas kelas, kemudian apa lagi misalnya? Itu ya contoh dari prioritas kebutuhan atau skala prioritas. Jadi kebutuhan yang harus diutamakan. Kemudian penggunaan dari skala prioritas di sini berarti dalam kehidupan itu sebagai segalanya menjadi efisien. Jadi kalau kegunaan dari skala prioritas dalam kehidupan itu adalah segalanya menjadi lebih efisien, tepat waktu, tepat gunanya, manfaatnya benar-benar dipergunakan dengan yang pas. Baik, sekarang materi kita tentang apa nih? Literasi keuangan. Literasi keuangan, coba dibaca Bima. Literasi keuangan merupakan kemampuan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep dan risiko sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dalam pengelolaan uang. Bagus. Jadi pada intinya literasi keuangan di sini adalah pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola keuangan. Paham sampai di sini? Bagus. Skala prioritas. Coba Atta baca. Prioritas merupakan suatu cara untuk mengatasi masalah ekonomi. Baik, skala prioritas tadi sudah dijelaskan bahwa skala prioritas itu berarti apa sih? Ukuran kebutuhan seseorang. Jadi ada skalanya. Kebutuhan ibu nih berarti kalau ibu kan banyak sekali kebutuhannya ya. Kalau kalian sebagai pelajar mungkin kebutuhannya yang diutamakan apa? Kita beli sepatu sekolah gitu ya. Beli apa lagi? Seragam sekolah. Beli apa lagi? Buku tulis. Beli bensin untuk berangkat sekolah kan pakai bensin ya kalau naik motor ya. Kalau naik angkutan umum berarti bayar angkutan umum gitu kan ya. Jadi itu kebutuhan yang diutamakan. Bagus, lanjut. Materi selanjutnya adalah prioritas kebutuhan. Tadi dibagi prioritas kebutuhan manusia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu berarti apa? Kebutuhan sekarang. Contohnya makan, minum gitu ya. Kalau kita nggak makan dan minum otomatis lemas, badannya nggak berpikir juga nggak bisa cepat gitu ya. Kalau kita belajar dalam keadaan perut kosong, otomatis kita berpikirnya kurang cepat dalam menjawab pertanyaan dari guru misalnya. Baik, yang kedua adalah prioritas kebutuhan sekunder, berarti kebutuhan masa mendatang. Kebutuhan masa mendatang di sini berarti setelah kebutuhan primer terpenuhi. Lanjut, kebutuhan yang terakhir apa? Kebutuhan tersier itu berarti kebutuhan mewah. Kebutuhan mewah itu berarti mobil gitu ya. Paham sampai di sini? Selanjutnya pengelolaan keuangan, gitu ya. Langkah-langkah pengelolaan keuangan, diantaranya yang pertama apa? Membuat keuangan terkait dengan pemasukan dan pengeluaran. Bagus. Yang pertama membuat pembukuan keuangan terkait dengan pemasukan dan pengeluaran. Kemudian langkah pengelolaan keuangan yang kedua adalah mengevaluasi keuangan jika terjadi masalah dan cari solusi. Bagus. Jadi yang kedua, langkah yang kedua adalah mengevaluasi keuangan jika terjadi masalah dan mencari solusi. Kemudian langkah ketiga, langkah pengelolaan keuangan adalah membiasakan menabung sejak dini. Coba tunjuk tangan yang di rumah punya tabungan. Nabung di mana, Mbak? Tabungannya tidak selalu berbentuk seperti kayak gitu. Oh, di rumah ada celengan. Ada juga kayak tabungan anak gitu ya. ATM. Oh, ada ATM. Ya, bagus. Ya, jadi kalian sejak sekarang ibu sarankan menabung untuk persiapan apa kita? Tadi
harus menabung menyisihkan dari uang jajan. Kalau uang jajan 15.000 jangan dihabiskan semua, tapi ditabung. Di rumah kalau udah terkumpul banyak, baru kalian masukkan ke tabungan BTN, bank tabungan negara yang ada di kantor POD atau BRI atau Bank Lampung. Di tempat kita kan dekat ya, banknya ada 3. Paham ya? Nah, lanjut, sekarang materi selanjutnya adalah tugas mandiri. Tugas mandiri, Ibu bagikan ini. Aldi, Ibu minta tolong. Ini dibagikan dengan teman-temannya, tugas mandiri. Ya. Ini Ibu bagikan. Nanti kalian kerjakan. Ya. Ditulis nama, kelas, jangan lupa tulis nama dan kelas. Silakan dikerjakan langsung di situ tugas mandirinya. 5 menit selesai ya. Tadi kan sudah dijelaskan di video juga ada tuh yang termasuk kebutuhan prioritas tadi apa ya. Kalian sebagai pelajar, misalnya beli bensin, uang jajan, apa lagi misalnya. Jangan lupa ya, nama dan kelas ditulis. Ada yang menemukan kesulitan? Bisa ya, tadi sudah dijelaskan bahwa kebutuhan itu daftar prioritas keuangan, gitu kan? Dapatlah juga uang yang kalian terima selama 1 minggu ya di situ ya. Dari orang tua, misalnya 1 minggu dapat uang dari orang tua misalnya 100.000. Berarti kalau sebulan berarti 400.000. Kemudian mana daftar kebutuhan yang harus kalian keluarkan selama 1 minggu ini misalnya, ya, misalnya untuk beli pena, beli pensil, gitu ya. Beli apa lagi tadi? Kaos kaki, misalnya ya, namanya sekolah kan? Uang jajan, gitu kan? Paham ya? Ada yang sudah selesai? Ya. Coba minta tolong sekarang, Raffi, minta tolong punya temennya diambilin yang sudah selesai. Kumpulkan di meja ibu. Ya, yang sebelah sini Mas Fadi, minta tolong. Yang sebelah sana Mbak Dinita, ayo, minta tolong. Yang sebelah sana, ayo. Bantu biar cepat selesai. Pintu tutup. Silau. Baik, tadi tugas individu sudah dikumpulkan, RKPD-nya sudah dikerjakan. Selanjutnya kita lihat di sini pembagian ilmu ekonomi. Jadi di dalam ekonomi di sini, ekonomi deskriptif, itu deskriptif di antara ekonomi ini, mikro, ekonomi makro. Kemudian pembagian ekonomi yang kedua adalah ekonomi terapan. Lanjut, coba materi selanjutnya. Sistem ekonomi
dua, ekonomi komando, tiga, sistem ekonomi pasar, keempat, sistem ekonomi campuran, selanjutnya. sistem ekonomi Indonesia. Ya, bagus. Selanjutnya materinya adalah sudah selesai ya materi kita ya. Karena kita tadi belajar literasi keuangan dan skala prioritas. Kemudian apa tadi? Sistem apa pembagian? Ya, pembagian ilmu ekonomi, dan yang terakhir tadi dijelaskan tentang sistem ekonomi. Selanjutnya kita belajar kelompok. Coba belajar kelompoknya. Ibu bagikan. Kalian silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ayo. Ya, silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Pertemuan yang lalu kan sudah dibagi kelompok ya. Jadi satu kelompok ada 4 siswa. Di bangkunya dibalik, boleh. Silakan. Mana kelompok 1? Ayo Bu, ya. Ayo bangkunya dibalik. Mana kelompok 2? Ayo Bu. Oh ya. Kelompok 3. Ada kelompok 3? Ya. Kelompok 3, kelompok 4. Oh iya, kelompoknya. Silakan masing-masing kelompok langsung menjawab pertanyaan. Pertanyaannya ada di grup kelas ya. Kelompoknya di mana? Kelompok 7. Ya. Nanti yang sudah siap kita presentasi ini kelompok 8. Silakan dikerjakan. Waktunya 10 menit bisa ya. Silakan dipersiapkan ya. Ibu akan mencoba kita buat undian. Ya. Kelompok 6. Soalnya ada di grup kelas ya, bisa dilihat ya. Ini kelompoknya itu udah bisa. Ya Bu, hanya 3 yang datang. Iya. Itu lengkap ya. Ini lengkap. Ya, ini. Itu. Udah. Silakan. Ayo. Ini kelompok 6 nih. Didiskusikan ya, silakan.
Kita coba akan membuat undian. Ya. Kelompok 1, siap-siap semua ya, masing-masing kelompok ya. Itu akan siapa nih yang wakil ini dapat undian ya? Yang buka undian arisan nih. Jadi ibunya nggak menunjuk yang mana nih yang akan maju, tapi kita pakai undian. Ibu kalian presentasi, kita undi ya, jadi ibu tidak menunjuk siswa mana yang harus maju duluan. Kita lihat arisan siapa yang hoki hari ini, ya. Siap-siap kelompok yang hoki maju ke depan presentasi, kemudian kelompok lain akan menanggapi ya. Ya. Bisa kita mulai? Siap-siap deg-degan nih siapa yang mau dapat arisan. Duduknya di sini mas. Ayo sama namanya. Nah, jangan berjubel. Baik, kita lihat siapa yang dapat arisan. Kelompok mana ya? Mama. Ulang lagi. Lagi ya? Ulang ya. Mana ya? Ayo. Kita ulang kembali kelompok mana nih yang mau dapat arisan? Tadi kelompok 8 ya. Ini bukan rekayasa ibu, tapi memang ini yang bekerja gitu ya. Paham ya? Silakan nomor 8 maju. Kelompok lain menanggapi ya. Silakan
Iya. Moderator penyaji siapa? Penyaji siapa? Penyaji mana penyaji? Penyaji tugasnya membacakan isi yang kalian diskusikan hasilnya. Notulen siapa? Pertanyaan. Ya, notulennya Kaila. Silakan. Diperkenalkan moderator ya. Silakan. Dengan ucapan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Tri Sari sebagai moderator. Saya Denita sebagai penyaji. Saya Kaila sebagai notulen. Saya Otak sebagai anggota. Baiklah, saya persilahkan untuk penyaji agar membacakan hasil diskusi kami. Ada 2 soal. Yang pertama, pilihlah sebuah negara yang menggunakan sistem ekonomi tertentu. Cari informasi sistem ekonomi yang digunakan di negara tersebut beserta cirinya. Bandingkan dan analisa sistem ekonomi negara tersebut dengan sistem ekonomi yang digunakan di Indonesia. Selanjutnya, Jepang adalah negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis. Sistem perekonomian di Jepang adalah mekanisme pasar bebas dan mengadopsi kapitalisme model Inggris dan Amerika. Indonesia, Afrika Tengah, Ethiopia dan Malawi adalah negara yang menggunakan sistem ekonomi tradisional. Jerman menganut ekonomi pasar sosial, yaitu kapitalis pasar terbuka yang juga membawa jaminan pelayanan sosial tertentu. Malaysia mempunyai 2 sistem ekonomi yang berbeda, yaitu sistem sara diri dan sistem komersil. Negara penganut sistem ekonomi kapitalis ada Amerika Serikat, Argentina, Bolivia, Chili, Kubu, Kolombia, Ekuador. Sampai sini hasil presentasi kami. Bila ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Ada yang ingin bertanya? Bagaimana tuh kelompok 8 memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk siapa yang belum paham, gitu ya. Silakan. Ada pertanyaan dari kalian? Pas? Kalau mau bertanya dipersilakan, Pak, diberi kesempatan gitu loh. Kalau tidak ada ya memang harus ditutup. Silakan ditutup. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba yang kedua. Kita undian lagi. Deg-degan siapa yang deg-degan bukan ya? Siapa yang dapat? Siapa ya? Oh iya, kita mulai ya. Ini ya, tadi kelompok 8 sudah ya. Sekarang kita coba kelompok selanjutnya. Siapa nih yang hoki? Satu. Tepuk tangan. Silakan, maju. Mana nomor 1? Silakan. Ini bukan ibu yang milih loh, ini sendiri dengan sendirinya dia berputar sendiri ya. Ini namanya kalau arisan hoki ya, arisan. Ya, ini bawa, oh iya, silau ya. Siapa? Bingo ya. Di sini moderator Siti. Penyaji Bingo. Notulen Raffi. Silakan. Enak. Dibuka dulu dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi
sebagai penyaji. Perkenalkan, nama saya Lakukan Jabah Rahman, kemudian mulai. Di sini rekan saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Geografi Rusia yang begitu luas menjadi bagian penting bagi aktivitas ekonomi negara. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Rusia memiliki lebih dari 30% sumber daya alam di dunia, mengestimasikan total nilai sumber daya alam Rusia sekitar 75 triliun dolar Amerika Serikat. Rusia mengandalkan pendapatan energi untuk menggerakkan pertumbuhannya. Rusia memiliki minyak, gas alam, dan logam berharga dengan jumlah sangat besar, yang menyumbang sebagian besar dari ekspor negara ini. Hingga 2012, sektor migas menyumbang 16%, PDB 52%, pendapatan budget federal, dan lebih dari 70% ekspor. Ekonomi Rusia berkategori sebagai negara berpendapatan tinggi berekonomi campuran dengan kepemilikan negara pada bidang-bidang strategis. Ekonomi Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat. Pada triwulan 4 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat tetap tinggi, yakni 5,1%. Di tengah pertumbuhan ekonomi global yang dalam tren melambat. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan kelompok lain atau audien dan peserta, mungkin ya peserta diskusi ya, bisa juga audien ya. Ada yang menanggapi? Boleh? Mau bertanya? Itu dipersilakan. Tunjuk tangan? Boleh? Tanya apa boleh? Yang jelas materinya tentang yang didiskusikan, gitu ya. Misalnya mau tanya ke siapa? Bu, saya kelompok 1 mau tanya. Ini kelompok 1 yang maju ya. Bu, saya kelompok 5 mau bertanya. Boleh? Silakan. Silakan tunjuk tangan. Saya mau bertanya dari kelompok 8. Boleh berdiri coba biar jelas. Tadi kan sudah dijelaskan tentang sistem ekonomi Rusia. Ya, apa tujuan mempelajari tentang sistem ekonomi? Tujuan dari kita mempelajari sistem ekonomi. Mbak, tadi sudah dijelaskan bahwa sistem ekonomi itu, atau kelompok lain ingin mencoba membantu menjawab, boleh. Kalau kelompok yang di depan kelompok 1 belum siap, silakan duduk. Delita, terima kasih ya. Apa Mas? Dijawab Mas Rafli. Jadi ngantuk ya. Siang-siang kan jam tidur siang ngantuk ya. Apa? Sistem ekonomi. Kelompok lain boleh mau menanggapi? Tujuannya adalah memahami berbagai peristiwa ekonomi dan merumuskan serta memperbaiki kebijakan ekonomi. Bagaimana ditanya? Bagaimana atau tidak? Ya, bagus. Tadi sudah dijawab. Ada lagi yang mau mencoba bertanya atau menanggapi jawaban tadi? Sudah dijawab nih dengan kelompok 1. Kelompok lain boleh menambahkan atau menanggapi. Jadi sistem ekonomi itu apa? Tadi kan kita udah belajar ya melalui video, ya. Ada lagi yang menanggapi? Pas? Baik, silakan ditutup. Kalau sudah pas, silakan ditutup. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih lagi mau presentasi? Iya, masih semangat. Satu lagi ya, kita coba siapa nih yang mau mendapat rezeki apa nak arisan ya, kemudian ya. Ini.
Pilihlah sebuah negara yang menggunakan sistem ekonomi tersebut. Cari informasi sistem ekonomi yang digunakan di negara tersebut beserta cirinya. Jawab. Perancis perekonomian Perancis adalah ekonomi pasar sosial yang sangat maju dengan mempartisipasi negara yang penting dalam strategi sektor. Negara ini merupakan negara dengan perekonomian terbesar yang berdasarkan nominal PDB dan negara dengan perekonomian terbesar ke-9 berdasarkan PPP yang mencakup sekitar 4% PDB dunia. Rasio pertumbuhan PDB 6,8%, perubahan tahunan 2021. Produk domestik bruto 2,958 triliun USD 2021. PDB per kapita 51,660, keseimbangan daya beli dolar 2021. Utang pemerintah 98,1% dan PDB 2019. Pengguna internet 86,1% dari jumlah penduduk 2021. Kemudian bandingkan dan analisislah sistem ekonomi negara tersebut dengan sistem ekonomi yang digunakan di Indonesia. Jawab. Di Perancis perekonomian mencakup sektor swasta yang terdiri dari individu dan bisnis yang membuat keputusan otonom berdasarkan kepentingan pribadi, dan sektor publik di mana negara menentukan produksi dan distribusi barang dan jasa tertentu. Konstitusi ekonomi di Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila dengan alat kebijakan ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat daripada kemakmuran individu. Silakan dari kelompok lain yang ingin menanggapi, bertanya atau memberi masukan boleh. Silakan waktunya dipersiapkan menulis apa yang ditanyakan oleh audien atau peserta diskusi. Silakan boleh mau bertanya boleh. Tunjuk tangan. Kayak di Dita tadi tunjuk tangan. Saya mewakili dari kelompok 8. Oh Amer. Silakan Amer. Saya ini dari kelompok 3 menanyakan dari hasil analisis yang kalian dapat dari ekonomi suatu negara itu apa? Siapa yang menjawab? Silakan. Yang buat diulang boleh? Hasil dari analisis yang kalian dapat tentang sistem ekonomi suatu negara tersebut yang telah didiskusikan tadi itu apa? Ya, silakan. Sistem ekonomi yang kalian dapatkan, kalian diskusi tadi dengan teman-teman satu kelompok. Jawab aja langsung, silakan. Atau dari kelompok lain akan mencoba menjawab dulu, boleh? Kelompok lain, silakan tunjuk tangan. Kelompok 7 ya ini ya, kelompok 7 persiapkan jawaban. Atau kelompok lain boleh kalau sudah ketemu. Bu, kalau dari kelompok kami seperti ini, boleh ya? Silakan. Ya. Oh, silakan, Putri ya. Perekonomian mencakup sektor swasta yang terdiri dari individu dan bisnis yang membuat keputusan otonom berdasarkan kepentingan pribadi dan sektor publik di mana negara menentukan produksi dan distribusi barang dan jasa tertentu. Silakan moderator tanya kepada Amer, apakah sudah jelas? Apakah sudah jelas? Sudah, sekian dari saya. Pertanyaan dari saya mungkin itu saja. Terima kasih. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, silakan ditutup moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dipersilakan masing-masing kelompok mengumpulkan hasil diskusi kalian di meja itu.
yang ada di Google Form kalian masing-masing, ada di Google Classroom kalian masing-masing. Silakan. Dibuka Google Classroom-nya, dikerjakan soal asesmen sumatif. Kalau yang kita teringat dengan ibu di HP ibu katanya internetnya nggak bisa nyambung, ganti ke internetnya satunya, kodenya 1234557 ya sampai 8 ya. Oh, ini katanya tadi ada kendala di yang nyambung ke kuotanya ibu ke internetnya ibu mati katanya ya mungkin. Oh enggak, ini enggak mbak, ada yang mati. Oppo A9 5 punya ibu. Kalau yang punya anaknya ibu tadi, oh iya, Oppo Reno 5 itu Gucci, nah, silakan. Gimana nih? Udah bisa dikerjakan ya? Asesmen sumatif, ya betul. Mana nih? Buka Google Classroom-nya, kodenya sudah tadi ya, pintar ini bagus. Ayo, siapa yang menemukan kesulitan? Mana? Bisa? Ya, betul ya. Ya. Sini, klik. Nah. Bisa Ringo? Ya, bagus. Nanti bisa? Ya. Anak yang menemukan kesulitan ada? Kalian masing-masing mengerjakan asesmen sumatif. Itu nanti otomatis ya nilainya masuk. Iya. Udah? Tulis kelas. Udah. Oh, ya udah. Ada yang menemukan kesulitan mengerjakan soal asesmen sumatif? Tidak. Udah? Tidak. Sudah terkirim semua? Ya. Kalau sudah terkirim semua berarti nanti otomatis nilai kalian muncul di apa ibu nanti ibu print, ibu kirim di grup kelas 10-7 supaya kalian tahu oh nilai saya segini gitu ya. Tadi kalian sudah belajar post test, mengerjakan soal sebelum kita belajar. Kemudian kalian sudah mengerjakan tugas individu. Kemudian kalian sudah mengerjakan apa lagi? Belajar kelompok, diskusi kelas, presentasi, maju ke depan. Kemudian kalian sudah belajar apa lagi? Mengerjakan asesmen sumatif. Yang terakhir, ya, kalau sudah terkirim semua asesmen sumatif, kalian lanjutkan apa? Instrumen peserta didik. Dipersilahkan kalian kerjakan. Jadi kalian menilai ibu loh selama ibu belajar dengan kalian tadi. Silakan dijawab di situ. Instrumen survei peserta didik. Linknya sudah ibu kirim ya di grup kelas ya. Bisa? Ini? Ya, klik. Anak yang menemukan kesulitan siapa? Ya, mana? Buka di grup kelas. Saya teringat di HP itu, di HP-nya usia kalau dulu dari udah tadi kan? Ya itu, semangat ya. Sudah, kalau sudah langsung dikirim ya. Klik gitu aja. Itu bermasalah? Ya, kalau sudah terkirim semua, sudah. Ada yang belum? Langsung kirim ya, kalau sudah selesai langsung kirim. Ada yang belum? Coba tunjuk tangan yang belum.
Sudah semua? Sudah. Baik. Kalau sudah selesai semua, sudah kalian kirim semua, kita berarti berdoa. Sebelum pulang kita berdoa. Semoga kita diberi kelancaran, kemudahan di dalam perjalanan kita pulang, gitu ya. Atau ada pertanyaan sebelum Ibu akhiri? Sudah jelas semua? Tadi kita sudah belajar apa? Literasi keuangan. Kita sudah belajar kita sudah belajar pembagian ilmu ekonomi. Kita sudah belajar apa lagi? Sistem ekonomi. Kalau memang sudah nggak ada pertanyaan dari kalian sudah pas, sudah paham. Oh iya, untuk materi selanjutnya dipersiapkan di rumah. Kita akan belajar tentang apa? Kegiatan ekonomi. Iya, kegiatan ekonomi. Kita masuk bab 2. Paham sampai di sini? Silakan ketua kelas, kita pimpin doa mau pulang. Nanti sebelum pulang, pilih kalian yang duduknya. Silakan, ketua kelas bisa dimulai. Semua siap? Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Baik. Dari kelompok sini boleh pulang lebih dulu.